Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky dari Fisika dalam mata kuliah Fisika Inti dengan dosen pengampu Dr. Mona Priyansari MSI. Saya akan menjelaskan tentang reaktor nuklir. Baiklah, pertama yaitu apa itu reaktor nuklir. Kita pahami dulu pengertian dasarnya, yaitu reaktor nuklir adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk menginisiasi, mengendalikan, dan mempertahankan reaksi fisi nuklir berantai secara terkontrol. Fisi nuklir adalah proses pembelahan inti atom berat yang melepaskan energi panas dalam jumlah yang sangat besar. Dan jumlah ini jauh melampaui energi yang dihasilkan oleh bahan bakar kimia konvensional seperti batu bara atau minyak bumi. Energi panas ini kemudian dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangkit listrik, eh, seperti tenaga kendaraan seperti kapal selam, kemudian kegiatan penelitian secara ilmiah. Prinsip kerja masuk kita pada prinsip kerja. Lalu bagaimana reaktor nuklir ini bekerja? Pertama, reaktor nuklir itu memiliki 4 tahap utama yang berkaitan. Yang tahap pertama adalah fisi nuklir, yaitu kita sebuah neutron ditembakkan dan menembus inti atom berat seperti uranium 235 atau plutonium 239 yang menyebabkan inti tersebut membelah dan melepaskan 2 hingga 3 neutron baru beserta energi besar. Kemudian tahap kedua yaitu neutron-neutron baru ini menembus inti atom yang berikutnya dan membelah lagi. Kemudian proses ini disebut reaksi berantai yang terus berlangsung secara berkesinambungan tanpa henti dan secara terkontrol. Dan kita lanjut ke tahap 3, yaitu tahap ketiga adalah moderasi neutron. Itu neutron yang dihasilkan bergerak terlalu cepat sehingga perlu diperlambat oleh moderator. Moderator itu adalah air ringan atau air berat, grafit. Tujuannya agar neutron dapat lebih efisien diserap oleh inti uranium 235. Kemudian lanjut ke tahap terakhir, tahap 4, itu panas yang dihasilkan dari seluruh proses tersebut diserap oleh pendingin dan dialirkan ke generator uap, turbin berputar, dan akhirnya listrik pun dihasilkan. Selanjutnya yaitu komponen utama reaktor nuklir. Pertama adalah bahan bakar nuklir. Sekarang kita akan bahas itu komponen utamanya, yaitu adalah bahan bakar nuklir. Bahan bakar yang umumnya digunakan adalah uranium 235 atau plutonium 239 yang mereka dibentuk menjadi seperti batang-batang keramik kecil. Ini kemudian disusun, dimasukkan ke dalam batang bahan bakar atau dikenal dengan fuel rod. Batang-batang ini akan menjadi sumber energi di dalam teras reaktor. Ini itu komponen utamanya adalah batang pengendali. Batang pengendali itu adalah batang yang terbuat dari material yang mampu menyerap neutron dengan sangat baik, seperti bahannya itu boron atau kadmium. Fungsinya adalah mengatur laju reaksi fisi di dalam reaktor. Ketika batang kendali diturunkan lebih dalam ke teras reaktor, maka banyak neutron yang akan terserap sehingga reaksi akan melambat. Sebaliknya, jika batang kendali ditarik ke atas, reaksi akan makin cepat atau intensif. Dengan kondisi darurat, jika ini terjadi, maka dalam kondisi darurat batang kendali akan dalam kondisi darurat, batang kendali ini akan dijatuhkan penuh secara otomatis untuk menghentikan reaksi seketika. Selanjutnya itu ada pembangkit uap atau steam generator. Ini adalah bertugas sebagai perantara antara sistem pendingin primer yang bersentuhan langsung dengan teras reaktor dan sistem sekunder yang lebih aman. Panas dari pendingin ini dipindahkan ke air di sisi sekunder tanpa
Keduanya bercampur secara langsung sehingga air sekunder menjadi uap yang bertekanan tinggi yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Kemudian ada moderator yang sudah kita tuliskan tadi, itu memperlambat neutron seperti contohnya air ringan H2O, air berat D2O, atau grafit. Kemudian ada pendingin atau coolant yang akan menyerap dan mentransfer panas dari teras reaktor seperti oleh air, CO2, dan helium. Kemudian ada bejana reaktor, itu adalah wadah bertekanan tinggi yang menampung teras reaktor dan pendingin primer. Selanjutnya itu sistem perlindungan dan keselamatan. Mengingat reaktor nuklir ini beroperasi dengan material radioaktif seperti uranium 235 yang sangat berbahaya, maka dibutuhkan sistem keselamatan yang dirancang secara berlapis. Lapisan itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama adalah selubung bahan bakar. Itu batang bahan bakar yang dilapisi oleh material yang berfungsi menahan produk fisi radioaktif agar tidak keluar ke dalam pendingin, yang dimana bahannya itu dilapisi zircaloy. Kemudian lapisan kedua adalah bejana bejana tekanan. Yang bejana tekanan ini merupakan dinding baja yang setebal beberapa sentimeter yang mampu menahan radiasi dan tekanan ekstrim dari teras reaktor yang disesuaikan dengan bahan bakar yang digunakan oleh reaktor nuklir. Kemudian lapisan ketiga yaitu adalah containment building. Itu kubah dari beton yang bertulang yang merupakan uh, pertahanan atau perlindungan terakhir uh, yang dirancang agar dapat menahan kebocoran dalam skenario kecelakaan seperti Chernobyl. Mana selain itu kemudian juga ada seluruh personel yang bekerja di area reaktor diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap meliputi baju Tyvek, dosimeter radiasi yang sudah ditentukan, kemudian kacamata timbal, sarung tangan tebal, dan pelindungan pernapasan. Selanjutnya itu jenis-jenis reaktor nuklir. Pertama kita ada BWR, itu BWR ya. Pertama kita ada PWR, itu Pressurized Water Reactor. Ya, adalah apa? Inilah reaktor nuklir yang umumnya itu adalah tekanan tinggi sebagai moderator dan pendingin primer. Yaitu reaktor jenis ini adalah air yang dijaga pada tekanan yang sangat tinggi sehingga tidak mendidih meskipun suhunya mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Kemudian air bertekanan ini juga berfungsi sebagai moderator memperlambat neutron dan sebagai pendingin primer yang menyerap panas dari teras reaktor. Lalu ada jenis yang lainnya yaitu boiling water reactor. Boiling water reactor ini itu pada di dalam teras reaktor air dibiarkan mendidih secara langsung dan kemudian menghasilkan uap. Uap tersebut dialirkan langsung ke turbin dan turbin akan menghasilkan listrik tanpa menggunakan pembangkit uap terpisah. Sehingga BWR ini desainnya lebih sederhana. Karena uap yang menyentuh turbin berasal dari sistem yang berkontak langsung dengan radiasi atau teras reaktor, maka diperlukan penanganan keselamatan pada sisi turbin. Selanjutnya itu PHWR, Pressurized Heavy Water. Ini sama dengan PWR, cuman di sini menggunakan air berat D2O yang juga dapat beroperasi dengan bahan bakar uranium yang berada di alam. Kemudian ada reaktor grafit yang moderasi, itu menggunakan batang-batang grafit padat sebagai moderator dan air sebagai pendingin. Nah, ini menjadi uh, salah satu contohnya di dunia nyata yaitu reaktor nuklir di Chernobyl yang menghasilkan bencana tragis, yang dimana kecelakaan tersebut mengungkapkan kelemahan dari desain reaktor grafit
ini yaitu berpotensi tidak stabil pada kondisi tertentu, sehingga penggunaan reaktor grafit moderasi dibatasi dan sebagian besar telah diberhentikan. Selanjutnya yaitu FBR, itu Fast Breeder Reactor. Itu reaktor menggunakan neutron cepat tanpa moderator untuk menjalankan reaksi fisi. Nah, FBR ini cukup spesial karena kemampuan untuk menternak atau menghasilkan bahan bakar baru, mana ia mengubah uranium 238 yang melimpah menjadi plutonium 239 yang dapat kita gunakan kembali sebagai bahan bakar. Yang artinya FBR dapat menghasilkan bahan bakar lebih banyak daripada yang dikonsumsi, sehingga FBR menjadi sangat potensial pada uh, energi nuklir dalam jangka panjang. Yaitu ada HTR atau High Temperature Reactor. Itu adalah temperatur reaktor yang menggunakan gas helium sebagai pendingin yang beroperasi pada suhu yang sangat tinggi, mencapai 700 hingga 500 hingga 950 derajat Celcius. Suhu operasi yang tinggi ini menghasilkan efisiensi thermal lebih baik dibanding reaktor BWR atau reaktor konvensional lainnya. Yang dimana untuk pembangkitan listrik seperti panas tinggi dari HTR berpotensi dimanfaatkan pada industri seperti produksi hidrogen dan penyaringan atau pembuatan air bersih dari air laut. Jadi kesimpulannya, reaktor nuklir itu memanfaatkan reaksi fisi berantai yang terkontrol untuk menghasilkan energi panas dalam skala besar. Kemudian komponen utamanya meliputi bahan bakar, moderator, batang kendali, pendingin, dan bejana reaktor yang bekerja secara terintegrasi. Lalu sistem keselamatan yang berlapis seperti bejana, containment building, dan pada operator itu menggunakan APD yang dapat menjamin perlindungan terhadap kebocoran radiasi. Lalu ada beragam jenis reaktor seperti sudah dijelaskan tadi yang dikembangkan sesuai kebutuhan energi, efisiensi, dan kemajuan teknologi. Dan reaktor nuklir berperan penting sebagai sumber energi rendah emisi untuk mendukung ketahanan energi global di masa depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.